cosa con vosotros. Me voy a hacer 1, 2, 3 y vamos a decir juntos a la Madrid, como una gran familia. 1, 2, 3, ¡a la Madrid! A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi tentang organisasi internasional dengan subtema struktur organisasi internasional dan peran PBB, ICC, WTO, dan WHO. Baik, perkenalkan saya Aziz Anwar Fadil dengan NIM 2383120106 dan rekan saya Delfina Malina Rahma dengan NIM 2383120089. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Baik, organisasi merupakan sekelompok atau sekumpulan masyarakat yang bekerja sama secara sistematis dan terstruktur dan memiliki tujuan bersama yang telah disepakati sebelumnya. Adapun contoh-contoh organisasi yang umum kita ketahui seperti dalam bidang pendidikan ada organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Adapun dalam bidang kemasyarakatan ada NU atau Nahdlatul Ulama, ada Ormas PP atau Pemuda Pancasila dan Muhammadiyah. Adapun dalam organisasi kenegaraan seperti Nazi. Meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Dan lain sebagainya. Adapun dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang organisasi internasional. Menurut Wikipedia, organisasi internasional adalah organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dunia dan menurut tata kelola hubungan internasional. Adapun organisasi internasional memiliki dua macam arti, baik secara sempit dan secara luas. Dalam arti luas, organisasi internasional meliputi organisasi publik, organisasi rahasia, organisasi antar daerah, subdaerah, dan organisasi universal. Selanjutnya, dalam arti sempit, organisasi internasional hanya meliputi organisasi publik saja. Selanjutnya, Philip Quincy Wright, beliau merupakan seorang profesor dalam bidang politik dan hubungan internasional yang berkebangsaan Amerika pada era 1900-an. Beliau mengemukakan bahwasannya organisasi internasional adalah seni untuk menciptakan dan membentuk organisasi publik dan regional yang berasal dari negara-negara merdeka dan memfasilitasi dengan tujuan dan maksud yang sama. Organisasi internasional dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, organisasi internasional pemerintah atau International Governmental Organization ialah organisasi yang beranggotakan negara-negara berdaulat dengan tujuan tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Adapun contoh-contoh organisasinya ialah yang pertama ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ialah organisasi global yang beranggotakan hampir seluruh negara di dunia. Selanjutnya ada World Bank, organisasi Bank Dunia yang bertujuan untuk mendanai pembangunan negara-negara berkembang. Selanjutnya ada APEC atau Asia Pacific Economic Corporation. Ialah organisasi Asia Pasifik yang bertujuan untuk bekerja sama di bidang ekonomi. Selanjutnya ada ASEAN atau organisasi regional yang beranggotakan seluruh negara di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya ada Uni Eropa, ialah organisasi yang beranggotakan negara-negara di wilayah Eropa.
Jenis yang kedua ialah organisasi internasional non-pemerintah atau International Non-Governmental Organization, yaitu organisasi yang anggotanya bukan pemerintah atau negara, melainkan individu atau kelompok yang independen dari pemerintah. Adapun contoh-contoh organisasinya ialah yang pertama ada Amnesty International, itu organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Yang selanjutnya ada World Wildlife Fund, ialah organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian lingkungan hidup dan satwa liar. Selanjutnya ada Greenpeace International, bergerak dalam bidang pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya ada Save the Children, ialah organisasi pemberdayaan anak-anak atau perlindungan anak-anak. Organisasi ini, Save the Children ini, berbeda dengan organisasi UNICEF. Jika UNICEF dinaungi oleh PBB yang anggotanya juga berasal dari anggota-anggota PBB. Sedangkan Save the Children ini ialah organisasi independen yang beranggotakan individu-individu tertentu. Pembahasan selanjutnya ialah struktur organisasi internasional, yang mana ada beberapa macam. Yang pertama, kantor pusat, yaitu lokasi utama di mana organisasi internasional menjalankan aktivitas administratif dan koordinasi. Sebagai contoh, PBB berkantor pusat di New York dan WTO berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Yang selanjutnya, keanggotaan, di mana keanggotaan organisasi internasional ini ada dua jenis. Yang pertama, anggota pendiri, yaitu negara atau individu yang melakukan pendirian awal atau ikut menandatangani perjanjian awal organisasi ini dibentuk. Dan yang kedua, yaitu anggota penyusul, yaitu negara atau individu yang bergabung setelah organisasi ini dibentuk. Yang selanjutnya, badan paripurna, yaitu badan di mana beranggotakan semua anggota organisasi internasional. Yang selanjutnya, badan eksekutif, yaitu kelompok kecil dari suatu organisasi internasional yang dipilih secara khusus untuk menjalankan tugas eksekusi dan pengambilan keputusan yang cepat. Yang selanjutnya, sekretariat, ialah badan administratif permanen yang menjalankan tugas koordinasi dan dukungan teknis. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai peran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kedua, ada International Criminal Court atau ICC. Ketiga, World Trade Organization atau WTO, dan yang terakhir ada World Health Organization atau WHO. Baik, pembahasan yang pertama mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 pasca Perang Dunia Kedua dengan tujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dalam bagian ini, kita akan membahas peran utama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional melalui peran aktif Dewan Keamanan. Salah satu tujuan utama pembentukan PBB sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB Pasal 1 adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Tugas ini dilaksanakan secara langsung oleh Dewan Keamanan PBB yang memiliki kewenangan untuk merespons situasi yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas global. Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan meliputi investigasi situasi konflik, pemberian rekomendasi penyelesaian secara damai, serta pengambilan langkah-langkah tegas seperti menjatuhkan sanksi atau bahkan otorisasi penggunaan kekuatan militer jika diperlukan. Melalui peran ini, PBB menegaskan posisinya sebagai aktor utama dalam mencegah eskalasi konflik bersenjata dan menjaga ketertiban internasional. Intervensi yang dilakukan tidak semata-mata bersifat militer, tetapi juga mencakup aspek diplomatik dan kemanusiaan yang memperkuat penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan.
Selanjutnya ada melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Sejak berdirinya PBB pada tahun 1945, perlindungan dan promosi hak asasi manusia telah menjadi pilar utama dalam agenda kerjanya. Hal ini ditegaskan dalam Piagam PBB, khususnya dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa PBB bertujuan untuk mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Salah satu pencapaian besar PBB dalam bidang ini adalah disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau HAM pada tahun 1945. Dokumen ini menjadi landasan normatif internasional dalam menjamin hak-hak dasar setiap manusia. Dengan peran aktifnya dalam menetapkan standar global dan mekanisme pemantauan, PBB telah menjadi aktor sentral dengan menjaga martabat manusia dan mendorong terciptanya keadilan universal. Selanjutnya, peran PBB dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam sistem hukum internasional, konflik atau sengketa antar negara tidak dapat dihindari. Sengketa dapat timbul akibat perbedaan pandangan terkait wilayah, yurisdiksi, sumber daya, ataupun tanggung jawab atas pelanggaran di masa lalu. Untuk itu diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang sah, damai, dan dapat diterima oleh sebuah pihak. Nah, PBB sendiri menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan peradilan internasional. Dengan menyediakan forum dan prosedur yang sah untuk menyelesaikan konflik, PBB berkontribusi besar dalam mencegah eskalasi sengketa menjadi konflik bersenjata serta memperkuat supremasi hukum di tataran internasional. Selain menjaga perdamaian dan penyelesaian konflik, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga memiliki peran strategis dalam bidang pembangunan dan bantuan kemanusiaan yang menjadi fondasi penting bagi terciptanya stabilitas dan kesejahteraan global. Nah, PBB ini melalui berbagai badan dan program khususnya secara aktif mendorong pembangunan berkelanjutan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang menghindari krisis baik akibat konflik, bencana alam, kelaparan, maupun keterbelakangan ekonomi. Selanjutnya pembahasan mengenai International Criminal Court atau ICC. International Criminal Court atau ICC merupakan lembaga peradilan pidana internasional permanen yang didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 2002. International Criminal Court ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Nah, peran dari International Criminal Court sendiri yaitu ada penegakan hukum internasional sebagai mekanisme hukum internasional untuk menuntut pelaku kejahatan internasional yang serius, terutama ketika sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak bersedia mengadili pelaku. Hal ini memperkuat prinsip bahwa pelaku kejahatan berat tidak dapat lolos dari pertanggungjawaban hukum. Nah, selanjutnya ada pencegahan kejahatan internasional. Dengan adanya ancaman penuntutan oleh International Criminal Court diharapkan dapat memberikan efek jerah dalam mencegah terjadinya kejahatan internasional di masa depan. ICC juga berkontribusi dalam membangun norma hukum internasional yang menolak impunitas. Selanjutnya ada kerjasama dengan organisasi internasional lain. Nah, ICC sendiri bekerjasama dengan berbagai organisasi internasional termasuk PBB untuk memperkuat sistem hukum internasional. Meskipun International Criminal Court ini merupakan lembaga independen, Dewan Keamanan PBB memiliki peran dalam merujuk kasus-kasus tertentu ke International Criminal Court sebagaimana diatur dalam pasal 13B Statuta Roma. Nah, jadi International Criminal Court ini memainkan peran krusial dalam penegakan hukum pidana internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional serius dapat dimintai pertanggungjawaban. Bahasan selanjutnya mengenai WTO atau World Trade Organization merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus menangani aturan-aturan yang mengatur perdagangan antar negara. Berdiri sejak tahun 1995, WTO ini berfungsi sebagai forum permanen bagi negara-negara anggotanya untuk menciptakan sistem perdagangan yang terbuka, adil, dan dapat diprediksi. Nah, melalui perannya yaitu mengatur jalannya perdagangan internasional, WTO berperan penting dalam menyusun dan menegakkan aturan yang mengatur jalannya perdagangan global dengan tujuan
untuk memastikan bahwa proses perdagangan antar negara berlangsung secara lancar, aman, dan konsisten dengan prinsip liberalisasi ekonomi. Dengan melalui perjanjian multilateral, WTO mendorong negara-negara anggotanya untuk buka pasar kepada sesama anggota dengan tetap menjunjung prinsip transparansi dan non-diskriminasi. Dengan peraturan ini, WTO turut mencegah praktik-praktik proteksionis dan memastikan bahwa liberalisasi perdagangan tidak merugikan salah satu pihak. Selanjutnya ada mendorong persaingan sehat. Dalam sistem perdagangan bebas, persaingan antar pelaku ekonomi dan antar negara tidak dapat dihindari. Nah, WTO sendiri berperan dalam mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Selanjutnya ada menjaga stabilitas perekonomian negara anggota. Nah, memberikan perlindungan terhadap stabilitas ekonomi negara anggota dengan cara menjamin keteraturan dan kelancaran dalam kegiatan ekspor-impor. Organisasi ini mendukung pelaku ekonomi seperti produsen, eksportir, dan importir dalam menjalankan aktivitasnya melalui jaminan kepastian hukum dan sistem penyelesaian sengketa yang adil. Secara tidak langsung, hal ini berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup, terciptanya lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat nasional dan global. Dapat disimpulkan bahwa WTO tidak hanya bertindak sebagai penengah dalam konflik dagang, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan tatanan perdagangan internasional yang tertib, kompetitif, dan inklusif. Peran-peran ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi global dan memastikan bahwa manfaat perdagangan dapat dirasakan secara merata oleh semua pihak. Pembahasan terakhir mengenai World Health Organization atau WHO sebagai organisasi internasional memiliki peran utama dalam mengatur, mengarahkan, dan mengordinasikan upaya kesehatan global. Nah, WHO ini bertugas menanggulangi penyakit menular dengan membantu pembatasan penyebarannya, memberikan bantuan kesehatan kepada negara yang membutuhkan, serta mendorong dan membantu penelitian di bidang kesehatan. Selain itu juga, WHO juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan ibu serta anak, seperti melakukan kampanye kesehatan masyarakat seperti pengurangan penggunaan tembakau dan peningkatan konsumsi buah dan sayur. Selain itu juga, WHO berfungsi sebagai forum kerjasama antar negara dalam isu kesehatan, menyediakan jalur komunikasi untuk mengatasi masalah kesehatan global dan membantu negara anggota dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. WHO juga berperan dalam pencegahan kerugian besar terkait kesehatan masyarakat dunia dan mempromosikan riset kesehatan. Contohnya itu ya peran WHO dalam penanganan pandemi seperti COVID-19 kemarin dan wabah Ebola. Nah, serta juga membantu pengawasan dan manajemen penyakit seperti flu burung yang ada di Indonesia. WHO juga memiliki fungsi sebagai pembuatan aturan atau rulemaking, memberi informasi, pelaksanaan aturan, dan sosialisasi standar kesehatan internasional yang menunjukkan kekuatan moral dan otoritasnya dalam mengarahkan kebijakan kesehatan global. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.